Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami kelompok 10 akan menjelaskan sedikit mengenai e-commerce dan sistem dropshipping. Namun sebelum lanjut ke dalam pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Puji Sulistiani Putri dengan NIM 126101201007. Yang kedua ada Aminatus Saade dengan NIM 126101201016. Yang ketiga ada Lutfi Maulida Azizah dengan NIM 126101201019. Dan yang terakhir ada Muhammad Hizam Firdaus dengan NIM 126101201047. Konsep dasar e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce adalah subset dari e-business dan ruang lingkup tidak hanya mencakup perdagangan, tetapi juga kerjasama dengan mitra bisnis, layanan pelanggan, penyediaan pekerjaan, dan lain sebagainya. E-commerce membutuhkan teknologi database selain teknologi jaringan internet. Menurut Loudon dan Loudon 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Konsep dasar yang dimiliki e-commerce ada 5, yaitu 1. Automation, yang berarti otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Yang kedua, streamlining atau integration, yang berarti proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga, publishing, yang berarti kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, interaction, yang berarti pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Yang kelima, transaction, yang berarti kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Ketentuan hukum transaksi e-commerce. Berikut ini beberapa pandangan yang membolehkan transaksi e-commerce. Menurut buku Setiawan Budi Utomo, dalam fikih aktual, jawaban tuntas masalah kontemporer menyatakan bahwa e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis, ataupun sarana atau wasilah yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil nas syariah. Oleh karena itu, hukum transaksi e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip-prinsip masalahah untuk menuntut kemajuan manusia dalam teknologi dan untuk menghindari penyimpangan dan kerusakan. Selanjutnya adalah akad dalam transaksi e-commerce. Dalam Islam, terdapat beberapa kontrak atau akad mengenai transaksi jual-beli, seperti bai'ah salam yang merupakan suatu perjanjian jual-beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirim kemudian. Bai' al-istisna yang merupakan suatu perjanjian di mana pembeli memberi order atau pesanan kepada penjual dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan telah dibuat. Dan bai' muajjal yang merupakan suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual telah sepakat untuk penangguhan pembayaran. Dari ketiga akad tersebut, akad e-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan bai'ah salam. Jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan. Pada transaksi e-commerce, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Jika pembayaran terbukti lunas, maka penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli.
Konsep transaksi sistem dropshipping. Dropshipping adalah penjualan produk yang memungkinkan penjual menjual barangnya kepada pelanggan. Dalam situasi ini, penjual menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan gambar dari pemilik supplier tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga yang ditentukan. Jadi, penjual adalah pelaku aktif dalam mencari pelanggan. Pada sistem dropshipping ini, proses pemasaran dapat dilakukan secara online atau offline. Namun kebanyakan orang menganggap bahwa opsi online lebih aktif. Mereka tidak diharuskan memiliki barang tersebut untuk memasarkan secara online. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki penjual, seperti forum, toko online, blog pribadi, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi Messenger, smartphone, BBM, WhatsApp, online, WeChat, dan media lainnya. Jika ada pesanan, mereka hanya perlu menghubungi supplier atau grosir. Supplier kemudian mengirimkan barang langsung ke pembeli, mengidentifikasi pengirim sebagai penjual. Selanjutnya adalah ketentuan dropshipping secara syariah. Jual transaksi dropshipping diperbolehkan apabila menggunakan akad yang jelas, seperti salam, wakalah, maupun samasyarah. Barang yang menjadi objek harus jelas, dengan keterangan sesuai fakta yang ada. Fikih malah menyebutkan bahwa hukum asal di dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada ayat atau hadis yang mengharamkannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa di dalam setiap muamalah maupun transaksi pada dasarnya adalah diperbolehkan, kecuali yang telah tegas terdapat sesuatu yang berindikasi pada yang diharamkan, seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi maupun riba.